Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil final project kecerdasan buatan yang berjudul deteksi wajah menggunakan algoritma Hardcascade Classifier. Di sini ada Iqbal Fanani yang nanti akan menjelaskan mengenai implementasi codingnya bagaimana, dan saya Khairul Gufron untuk menjelaskan algoritmanya. Algoritma Hardcascade Classifier. Hardcascade Classifier merupakan metode yang digunakan dalam pendeteksi objek. Metode ini juga dikenal dengan metode Viola-Jones karena diperkenalkan oleh Paul Viola dan Michael Jones untuk mendeteksi wajah. Metode ini mendeteksi objek dalam gambar dengan menggabungkan 4 kunci utama, yaitu Hard-Future, Integral Image, Adaptive Learning, dan Cascade Classifier. Hard-Future. Hard-like future merupakan rektangular atau persegi future yang memberikan indikasi secara spesifik pada sebuah gambar atau image. Ide dari hard-like future adalah untuk mengenali objek berdasarkan nilai sederhana dari fitur. Metode ini memiliki kelebihan, yaitu komputasinya yang sangat cepat, karena hanya bergantung pada jumlah piksel dalam persegi, bukan setiap nilai piksel dalam sebuah image. Metode ini merupakan metode yang menggunakan statistika model classifier. Kemudian integral image. Integral image adalah sebuah citra yang nilai tiap pikselnya merupakan penjumlahan dari nilai piksel kiri atas hingga kanan bawah. Integral image memungkinkan penghitungan piksel secara mudah dengan biaya yang murah. Hitungan berdasarkan jumlah seluruh piksel yang terkandung dalam batasan jendela fitur HR. Teknik pencerminan digunakan untuk distribusi fungsi kumulatif. Cara menghitung nilai dari fitur ini adalah pengurangan dari piksel pada area putih dengan piksel pada area hitam. Jika nilai perbedaannya itu di atas nilai ambang atau threshold, maka dapat dikatakan bahwa fitur tersebut ada. Kemudian ada Adaptive Learning. Adaptive menggunakan banyak classifier lemah untuk membuat sebuah classifier kuat. Dengan menggabungkan beberapa adaptive classifier sebagai rangkaian filter yang cukup efisien untuk menggolongkan daerah image. Adaptive adalah algoritma machine learning yang digunakan untuk menentukan fitur-fitur yang spesifik. Akan digunakan untuk mengatur nilai ambang atau threshold. Dalam proses pembentukan classifier kuat, dilakukan penambahan bobot terhadap classifier lemah, dan digabungkan untuk mengevaluasi bagian citra yang mengandung objek atau tidak. Adapun yang dimaksud classifier lemah adalah suatu hasil prediksi dengan tingkat kebenaran yang kurang akurat. Yang terakhir adalah Cascade Classifier. Cascade Classifier adalah metode klasifikasi bertingkat dengan menggunakan fitur yang diseleksi dengan menggunakan algoritma Adaptive. Cascade Classifier memiliki beberapa tingkatan. Dalam melakukan klasifikasi, pada setiap tingkatan dipisahkan antara subcitra yang mengandung gambar positif atau gambar yang memiliki objek yang diinginkan dengan gambar negatif atau gambar yang tidak dimiliki objek yang diinginkan, di mana bagian subcitra yang tidak mengandung objek positif akan ditolak, sedangkan subcitra yang mengandung objek akan dijadikan input pada tingkatan klasifikasi berikutnya dengan kriteria penyaringan yang lebih spesifik hingga didapatkan subcitra yang merupakan objek yang terdeteksi. Dan pipeline atau cara kerjanya. Pada proses pendeteksian objek dengan menggunakan metode Hardcascade Classifier yang diusulkan oleh Viola-Jones, ada beberapa proses yang dilakukan sebelum akhirnya menghasilkan sebuah output yang terdeteksi pada sebuah citra, yaitu hard-like future. Extract future dengan hard-like filter. Ada 3 tipe fitur di sini. Yang pertama tipe 1 yang memiliki 2 sisi, yaitu satu hitam dan satu putih, dan untuk fitur tipe yang kedua akan memiliki 3 tipe, yaitu 2 hitam dan 1 putih di tengah. Dan yang terakhir adalah tipe yang ketiga, yaitu yang memiliki 2 tipe, masing-masing 2 tipe, yaitu 2 hitam dan 2 putih. Kemudian di sini ada kotak hijau. Kotak luar ini adalah basis ukuran wajah yang ingin kita deteksi. Dengan cara kita sliding dari kiri ke kanan secara berurutan, dari atas ini kemudian nanti ke bawah, setelah ke bawah nanti akan ke kanan lagi, dan seterusnya sampai ke kanan bawah sini.
Kemudian cara menghitung fitur, jumlahkan nilai awal pixel yang ada di bagian white area ini yang ada, kemudian dikurang oleh bagian black di area ini yang menghasilkan rumus sebagai berikut: F sama dengan white dikurangi black, yaitu putih dikurangi hitam. Basis ukuran wajah yang akan dievaluasi ini adalah 24x24. Yang hijau kotak ini adalah 24x24. Di basis ukuran 24x24 ini ada kemungkinan 160.000 bentuk filter dari Harlech-nya. Dengan kata lain, akan ada sekitar 160.000 feature. Kemudian ke integral image. Proses membuat integral image mungkin akan memakan waktu karena komputasinya yang berat, tapi proses itu hanya berlangsung sekali. Setelah dilakukan pemindaian, didapatkan nilai pixel sebagai berikut. Dari objek wajah dan dihitunglah integral image-nya dengan perhitungan bagaimana bisa mendapat nilai 14 di sini dikarenakan menghitung dari sisi kiri ke kanan. Bisa kita lihat dari 3 ditambah 7 ditambah 1 sama dengan ditambah 3 sama dengan 14. Begitu pula untuk mencari sisi yang paling terluar dengan menambah semuanya hingga menghasilkan angka 74. Begitu cara mencari integral image dari sebuah image. Kemudian setelah didapatkan hasil dari perhitungan integral image, selanjutnya akan dilakukan perhitungan untuk wilayah tertentu. Perhitungan untuk wilayah tertentu kita ubah dari semua kotaknya, kita ubah ke simbol untuk lebih mudah memahami. Di sini kita akan mencari nilai dari area F dengan menggunakan rumus W1 ditambah W4 dikurangi W2 ditambah W3. Di sini diketahui bahwa masing-masing W1 adalah 3, W2 10, W3 4, dan W4 sama dengan 14. Dengan begitu kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Jika ingin mencari perhitungan wilayah F ini, F sama dengan 3 plus 14 dikurangi 10 plus 4 sama dengan 3. Berarti nilai F ini bernilai 3. Apabila sudah didapatkan nilai integral image dari sebuah citra masukan dan nilai jumlah pixel pada daerah tertentu, maka hasil tersebut akan dibandingkan antara nilai pixel pada daerah terang dan daerah gelap. Jika selisih nilai pixel pada daerah terang dengan nilai pixel pada daerah gelap di atas nilai ambang atau threshold, maka daerah tersebut dinyatakan memiliki fitur. Kemudian ada boost learning. Yang pertama untuk mencari gabungan weak classifier akan membentuk strong classifier yang akan memberikan prediksi pendeteksian yang lebih baik. Langkah pertama adalah kita mencari weak classifier dengan memilih error paling kecil. Terdapat original dataset di sini sebagai contoh, hanya ada 2 kelas, yaitu positif dan negatif. Dilakukan pencarian weak classifier yang paling bagus dalam artian yang memiliki error paling kecil. Disebut weak karena batas classifier hanya menggunakan satu garis saja, garis yang ini. Dengan klasifikasi garis ini tidak akan mungkin bisa mengklasifikasikan 2 kelas tersebut secara benar, berarti masih ada yang error, sehingga disebut weak classifier. Proses ini akan terjadi 3 tahap pencarian. Bisa dilihat ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3, dan nanti akan digabungkan untuk mendapat final strong classifier. Pada pencarian tahap pertama ini ditemukan nilai error paling kecil, yaitu 3. Di antara 10 data maka ditemukan 3 error. Proses mencarinya adalah dengan mengurutkan garis ini dari bawah ke atas, scanning. Misal kita dari sini dikasih garis, dan untuk bagian yang sebelah sini kita anggap saja plus, terus yang atas min, maka terdapat plusnya salah posisi, harusnya plusnya ada di sebelah sini semua, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 error. Di balik pun tetap sama, karena minusnya ada di atas, terus
harusnya minus ada di bawah pun tetap error dengan 5 error. Maka dari itu ditemukanlah error paling kecil adalah ini dengan plus 1 yang error dan 2 minus yang error. Dan proses pencarian itu juga berlaku untuk tahap 2 dan tahap 3. Untuk tahap 2 mungkin dari kiri ke kanan, dan untuk tahap ketiga untuk kanan ke kiri. Setelah itu kita memberi bobot setelah classifier tersebut. Dan untuk menghitung bobotnya kita menggunakan rumus ini. Kita ibaratkan alpha t sama dengan setengah ln dalam kurung 1 main error rate dibagi error rate. Error rate di sini adalah dari total error sebuah classifier yang dibagi total seluruh data. Tadi yang tahap pertama, untuk perhitungan bobot tahap pertama adalah error rate-nya, errornya ditemukan 3, dan untuk seluruh datanya ada 10, berarti 3/10, dan error rate-nya sama dengan 0,3. Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus, kemudian hasil bobot dari tahap pertama adalah 0,33. Dan yang tahap ketiga, gabungkan 3W classifier tersebut. Dari hasil perhitungan bobot sebelumnya didapatkan bobot pada tiap tahap-tahapnya. Tahap pertama adalah senilai 0,33, tahap kedua 0,57, dan tahap ketiga adalah 0,42. Gabungan dari 3W classifier akan menghasilkan final strong classifier sebagai berikut. Ini adalah bentuk penggabungan dari ketiganya. Jika jumlah hasil perhitungan positif atau lebih dari sama dengan 0, maka klasifikasi akan bernilai merah. Sebelum itu kita jelaskan ke rumusnya terlebih dahulu. Di sini rumus perhitungan final strong classifier yaitu dengan menjumlahkan semuanya. Seumpama kita akan mencari perhitungan wilayah E ini. Di wilayah ini untuk tahap pertama adalah berwarna merah. Jika di sini hipotesisnya adalah untuk warna merah kita nilai plus 1, kita beri nilai hipotesis plus 1, dan pada warna biru kita akan beri nilai min 1. Untuk tahap pertama karena berada di warna merah berarti kita beri plus 1, dan untuk tahap kedua berwarna merah berarti plus 1, dan untuk yang ketiga kita beri nilai min 1. Kemudian kita masukkan semua dalam rumus ini rumus perhitungan final strong dengan perhitungan sebagai berikut, dikali oleh bobot dikali dengan hipotesisnya, dan hasil dari wilayah E adalah 0,48. Nah, untuk menentukan wilayah itu merah atau biru, kita menggunakan jika jumlah hasil perhitungan positif atau lebih dari sama dengan 0, maka klasifikasi hasil akan bernilai merah. Namun, jika jumlah hasil perhitungan negatif atau kurang dari 0, maka klasifikasi akan bernilai biru. Oleh karena itu, karena 0,48 berarti dia kan kurang dari 0, berarti hasilnya adalah merah wilayahnya, seperti ini jika digabungkan. Itu juga berlaku untuk semua wilayah penghitungannya. Bagaimana bisa ini dapat biru, terus yang C kok merah, yang F kok merah, begitu penghitungannya. Kemudian proses hitung ini, kemudian kita akan menjelaskan cascade classifier. Cascade classifier adalah proses penyaringan subcitra untuk membentuk tingkatan berdasarkan banyak fitur yang ditentukan oleh adabus tadi. Terdapat beberapa tingkatan klasifikasi untuk menentukan apakah benar atau tidak ada fitur objek wajah pada fitur yang sudah dipilih. Pada klasifikasi bagian subcitra akan melalui beberapa tahapan penyaringan, di mana pada tahap awal subcitra yang tidak mengandung objek wajah akan langsung ditolak, dikirim ke sini false, berarti salah. Sedangkan untuk subcitra yang mengandung objek akan jadikan inputan pada tahapan selanjutnya. Ini ke sini, nanti dia akan sharing lagi apakah ya termasuk wajah atau tidak. Kalau tidak berarti masuk ke sini lagi, berarti kita ke tahap yang lebih spesifik, dan seterusnya sampai dia mendapatkan hasil sepenuhnya.
untuk didapatkan subcitra yang diyakini sebagai objek wajah. Itulah penjelasan algoritma dari Haar Cascade Classifier untuk deteksi wajah. Kemudian akan dilanjutkan untuk implementasi codingnya oleh teman saya Iqbal Fanani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Fanani, NIM saya 19 11881. Di sini saya akan menjelaskan bagian tentang pengimplementasian dan juga penjelasan codingannya. Oke, pertama-tama sebelum kita melakukan pengimplementasian ini, kita sebelumnya harus menginstal Python di Visual Studio Code kita. Nah, di sini saya sudah install ya. Di sini udah saya cek versinya. Yang pertama Python, lalu import cv2 untuk mengecek apakah OpenCV-nya sudah ada di komputer ini. Kalau belum nanti diinstal, lalu diimport, kemudian dicek versinya. Lalu jika sudah, maka kita akan masuk ke codingannya. Pertama ada import cv2, itu berfungsi untuk memanggil OpenCV dari library. Nah, di sini kita akan melakukan implementasi face detection menggunakan algoritma Cascade Classifier. Nah, kemudian selanjutnya pada baris 6 ini berfungsi untuk mengimport file Cascade Classifier. Nah, di sini ada Haar Cascade XML. Nah, di sini kita kasih dulu filenya berada di luar sini ya. Nah, untuk mendapatkan file ini terdapat dari fanv di sini. Kita bisa cek di library sini, di script. Nah, nanti kita bisa pilih mau yang untuk mata atau untuk badan, untuk wajah. Nah, itu ada semua lengkap. Selanjutnya kita masuk ke baris 7 ini, img cv2 imread test4.png. Nah, di sini berfungsi untuk mengimport gambar tes ya, untuk memanggil gambarnya. Ini contoh gambarnya ya, gambar 4 tes4.png. Selanjutnya baris ke-8 itu ada cvt color, berfungsi untuk mengimport gambarnya lalu diubah ke warna grey ya, warna grey. Kemudian baris ke-10 sampai baris ke-14 ini berfungsi untuk mendeteksi wajah pada gambar. Nah, nanti di sini tuh dideteksi dulu wajahnya. Kemudian ada print wajah, ini berfungsi untuk output dari wajahnya ya, output dari variabel wajah. Lalu pada baris 23 sampai 30 itu terdapat untuk menambahkan kotak deteksi di area wajah. Jadi di atasnya kan udah dideteksi nih wajahnya nih. Nah, selanjutnya itu menambahkan kotak deteksi untuk deteksi wajahnya. Jadi ketahuan loh, oh di sini ada wajah begitu. Nah, di sini ada cv2.rectangle ini untuk bentuk kotakannya ya, yaitu persegi ya, persegi panjang. Lalu di sini ada img object. Ini ada x, y posisi kotak, dan bawahnya lagi ada posisi kotak juga. Lalu di bawahnya lagi ada 0, 255,0. Sini ada untuk warna kotak RGB. Ini kode RGB-nya ya. Lalu di sini ada 3 untuk lebar garis kotak. Lalu di bawahnya ada resize cv2 resize img 800,600. Nah, di sini berfungsi untuk mengubah ukuran gambar ya, mengubah ukuran gambar pas nanti udah di output, nanti berubah ukurannya menjadi 800 kali 800 dan 600. Lalu ada cv2.imshow gambar output resize. Artinya ini menampilkan gambar yang telah diubah ukurannya ya. Jadi ini kan udah di resize, nanti di output di sini dan kemudian ditampilkan dengan nama gambar output. Lalu ada cv2 weight k, yaitu untuk jeda ya. Jadi cv weight k dalam kurung 0, ini tidak berarti artinya itu pas kita dijalankan program itu nggak ada jeda, jadi langsung kebuka gitu loh. Lalu di bawahnya lagi
codingan terakhir ini ada CV2 destroy all windows, yaitu untuk keluar dari jendela atau hancurkan semua jendela yang di atasnya. Jadi ini untuk fungsinya untuk menutup jendela ya, untuk mengakhiri programnya ya. Jadi mari kita coba di run apakah berhasil. Nah, di sini sudah terdeteksi ya wajahnya ya. Coba kita pakai foto yang lain. Nah, di sini ada yang terdeteksi, ada yang enggak. Karena kita belum memasukkan angkanya yang lebih spesifik lagi di bagian sini supaya bisa kedeteksi semuanya. Jadi ini ada terdeteksi yang bagian-bagian jelas saja ya. Kayak ini kan kepalanya miring, dan ini ada yang miring juga, ini miring. Jadi tidak begitu jelas kelihatan di deteksinya. Jadi nyekenya tuh hanya yang kepalanya lurus saja nih, kelihatan semuanya, wajahnya kelihatan dengan jelas. Ini ketutupan rambut, jadi agak mungkin nggak begitu jelas ya, nggak berfungsi fungsinya. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang face detection menggunakan metode cascade classifier atau HR cascade. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.